lagi dengan saya, Bu Nindi Suhawati Hasanah, dalam mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga nantinya kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi dan perubahannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan sebagai tugas akhir dari materi kita pada kali ini. Nah, proyek yang akan kalian kerjakan yaitu proyek pembuatan POC. Adakah yang tahu apa itu POC? POC adalah singkatan dari pupuk organik cair. POC sendiri adalah jenis pupuk berupa larutan yang dibuat dari pembusukan bahan-bahan organik. Nah, POC ini mengandung unsur-unsur penting yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya dan juga dapat meningkatkan produksi dari tanaman tersebut. POC ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu dia hemat, kemudian dengan menggunakan POC lebih ramah lingkungan dan tentunya juga mengurangi penggunaan pupuk buatan yang apabila diberikan secara terus-menerus kepada tanaman akan merusak dari struktur tanah di daerah tersebut. Tujuan dari proyek ini yaitu diharapkan siswa mampu membuat pupuk organik cair dengan memanfaatkan sampah organik di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu siswa mampu mengidentifikasi jenis perubahan dan juga dampaknya pada proses pembuatan POC atau pupuk organik cair. Langsung saja kita masuk ke alat dan bahannya. Alat pertama yang kita butuhkan adalah selang. Oke, di sini ada selang. Panjangnya sesuai kebutuhan. Kemudian ada juga gunting. Selanjutnya ada lakban sebagai alat perekat. Kemudian kita memiliki botol air mineral ukuran 1,5 liter. Nah, botol air mineral ini nantinya berfungsi sebagai wadah POC, wadah fermentasi POC. Nah, pada tutup botol ini kita buat lubang. Untuk diameter lubangnya disesuaikan dengan selang yang kita gunakan. Oke, lanjut ke alat selanjutnya. Di sini ada botol air mineral yang lebih kecil. Di sini ukurannya sekitar 600 ml. Kemudian diisi air. Nah, untuk seberapa banyak airnya sesuai dengan kebutuhan. Namun alangkah lebih baiknya kalau air ini tidak diisi terlalu penuh, karena nantinya di atas ini akan muncul gelembung-gelembung. Nah, pada tutupnya juga kita buat lubang. Lubangnya sesuai dengan selang yang kita gunakan. Baik, itu untuk alatnya. Next, kita ke bahan yang digunakan. Bahan utama yang saya gunakan di sini berupa kulit pisang. Kulit pisang yang digunakan adalah kulit pisang yang sudah matang. Kemudian kulit pisang ini terlebih dahulu harus kita bersihkan. Setelah kulit pisang ini bersih, untuk tahapan selanjutnya kulit pisang ini kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Fungsinya kenapa dipotong-potong adalah untuk mempercepat proses fermentasi dari si kulit pisang ini agar cepat menjadi POC atau pupuk organik cair. Semakin kecil bahan utamanya akan semakin cepat proses fermentasinya. Selain itu juga memudahkan kita untuk memasukkan bahan utama ini ke dalam wadah, yaitu botol air mineral 1,5 liter. Oke. Next ke bahan selanjutnya, di sini ada EM4.
EM4 adalah efektif mikroorganisme. Nah, ini untuk EM4 ini bisa kalian beli di toko pertanian untuk kisaran harganya sekitar 20 sampai 25.000. Nah, ini untuk EM4. Kemudian juga ada mol. Untuk mol ini bisa kalian ganti dengan tetes tebu atau bisa juga dengan melarutkan gula pasir dan juga air atau gula merah dengan air. Nah, untuk seberapa banyaknya tidak ada takaran pasti untuk mol ini. Untuk mol ini saya menggunakan tetes tebu, banyaknya sebanyak tutup botol, 1 tutup botol ini. Kemudian untuk EM4-nya juga saya beri 1 tutup botol. Nah, itu untuk alat dan bahan yang kita gunakan. Maaf, ada 1 bahan yang terlewat, yaitu air. Nah, di sini kita menggunakan air sebanyak 1000 cc atau 1 liter. Nah, itu bahan dan alat yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke langkah percobaan. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengenakan sarung tangan plastik terlebih dahulu. Kita pastikan semua alat dan bahan yang digunakan sudah benar-benar steril untuk mencegah munculnya belatung atau ulat di pupuk organik cair yang kita buat. Nah, tadi saya sudah menghaluskan bahan utamanya, yaitu kulit pisang. Sudah saya cacah menjadi lebih kecil seperti ini, kira-kira diameternya sekitar 1-2 cm. Kemudian apabila kalian tidak ingin melakukan pencacahan atau merasa susah untuk menjadikan bahan kalian lebih kecil, kalian bisa menggunakan blender. Nah, itu akan lebih mudah. Kemudian di sini kita ambil wadah yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita masukkan kulit pisang yang telah kita cacah. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai nanti semuanya masuk ke dalam wadah. Nah, ini sudah masuk semua untuk kulit pisangnya. Untuk selanjutnya kita masukkan air. Oke, kita lepas dulu. Kita masukkan air sebanyak 1 liter. Baik, di sini airnya sudah masuk semua sebanyak 1 liter. Untuk selanjutnya di sini kita akan memasukkan rodanya. Di sini saya menggunakan EM4 sebanyak 1 tutup botol. Nah, ini rodanya. EM4 dimasukkan. EM4-nya sudah kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan molnya atau makanan untuk si bakteri ini. Si bakteri dari EM4-nya makanannya itu berupa glukosa, jadi bisa menggunakan tetes tebu, bisa juga menggunakan gula, baik gula pasir maupun gula merah. Oke, kita masukkan semuanya. Kita masukkan tetes tebunya ke dalam campuran sudah kita buat. Nah, sudah masuk semuanya. Ini sudah tercampur merata. Kita buka tutupnya, kemudian kita ganti dengan tutup yang sudah kita lubangi. Selanjutnya kita pasangkan selang ke dalam mol ini, dan ujung selang yang satunya kita pasangkan ke dalam wadah yang hanya berisi air. Nah, selanjutnya segera kita tutup, karena pembuatan POC ini secara anaerob atau tidak menggunakan oksigen. Jadi untuk wadahnya kita harus pastikan benar-benar rapat. Sudah kita rapatkan. Demikian juga untuk ujung yang satunya. Benar-benar dipastikan tidak ada udara di dalamnya. Sudah rapat, sudah tidak ada udara sama sekali di dalamnya. Nah, untuk ujung
selangnya yang berada di POC, untuk ujung selangnya tidak sampai menyentuh permukaan airnya, dikarenakan nanti POC ini akan mengeluarkan gas karena ini prosesnya fermentasi, jadi akan menghasilkan gas. Nah, gas ini akan diserap oleh selang, kemudian dialirkan ke botol yang ada di sini. Jadi dia di sini berfungsi sebagai pendingin untuk membuang gas, sehingga nantinya botol ini tidak akan meledak. Sebenarnya bisa tanpa menggunakan selang, namun kalian harus membukanya setiap hari. Jadi setiap di sini muncul gas, kalian harus membuka tutup botolnya sampai gasnya menghilang, kemudian ditutup lagi. Dikhawatirkan kalau kita telat untuk membuka tutupnya, POC ini bisa meledak. Jadi untuk lebih amannya kita gunakan selang saja. Untuk selanjutnya POC ini kita diamkan selama 7 hari sambil kita amati perubahan yang terjadi pada POC pada hari pertama seperti apa, kemudian hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk ciri-ciri POC yang sudah berhasil adalah di sini nanti sudah tidak ada gas, dia sudah tidak ada gasnya, kemudian biasanya muncul titik-titik putih di permukaannya dan baunya seperti tape. Kalau sudah seperti itu, POC sudah siap digunakan. Tinggal ini dibuka selangnya, kemudian kita saring menggunakan kain. Disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak terkena air hujan, jadi harus di tempat yang teduh. Kemudian sesekali juga harus dicek untuk mengamati perubahannya. Nah, untuk pembuatan POC menggunakan kulit pisang ini dibutuhkan waktu selama 7 hari untuk menghasilkan POC agar fermentasinya berhasil. Nah, untuk lamanya pembuatan POC bergantung pada bahan yang digunakan. Semakin banyak bahan yang digunakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi akan semakin lama. Biasanya untuk sampah dapur itu membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari. Kemudian untuk nasi yang sudah basi, kemudian air cucian beras, itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari hingga 10 hari. Nah, nanti dari kalian bisa mengamati sendiri sesuai dengan POC yang kalian buat. Baik, itu penjelasan proyek dari saya. Setelah ini silahkan kalian membuat kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Namun karena jumlah siswa per kelasnya ada 36 siswa, maka akan ada satu kelompok yang beranggotakan 6 orang. Kemudian ketua kelas silahkan mengumpulkan daftar nama anggota kelompok kepada saya melalui personal chat. Saya tunggu secepatnya. Tugas kalian selain membuat POC, kalian juga harus mengumpulkan video dokumentasi pembuatannya dan juga laporan. Untuk laporannya nanti secara individu, untuk videonya secara kelompok. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai video dan laporannya dapat kalian lihat di LKPD yang telah saya bagikan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dari kalian memiliki pertanyaan dapat disampaikan kepada saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you later.